morning, everyone. My lovely students and my Soleh and Soleha inshallah. How are you today? I hope all of you feeling fine, okay? Okay, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dan we are doing our lesson, our material. Let's wait for a moment. Okay, guys. Okay, hari ini for English lesson untuk pembelajaran bahasa Inggris kita untuk hari ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal atau tujuan belajar bahasa Inggris. 10 reasons to learn English. Oke, yang pertama, English is a global language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi ini akan membantu kalian kemanapun kalian bepergian. And then, studying English can help you to get job. Jadi, dengan belajar bahasa Inggris, kalian akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena beberapa perusahaan sekarang persyaratan untuk masuk atau menjadi karyawan di perusahaan tersebut biasanya meminta atau melampirkan sertifikat TOEFL. Kemudian yang ketiga, learn English can help you meet new people. Dengan belajar bahasa Inggris, ini akan membantu kalian untuk menemui orang-orang baru. Lanjut. Many scientific papers are written in English. Banyak ilmu pengetahuan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, English is the language of media industry. Bahasa Inggris banyak-banyak digunakan di media. Kemudian, English is the language of internet. Jadi, jika kalian membuka internet atau browsing di internet, itu banyak-banyak menggunakan bahasa Inggris. And then, traveling is a lot easier with a good knowledge of English. Jadi, jika kalian melakukan perjalanan atau traveling, itu akan mempermudah kalian jika kalian memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang baik. English is one of the most important language for business. Jadi, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang sangat penting dalam bisnis. Jika suatu saat nanti atau kedepannya ada anak-anakku yang sukses, kalian bisa mendirikan perusahaan di beberapa negara jika kalian bisa berbahasa Inggris. And then, with English, you can study all over the world. Kalian bisa mempelajari apapun di dunia ini. Kemudian, English gives you access to multiple culture. Jadi, dengan bahasa Inggris, kalian bisa mengakses beberapa budaya. Okay, next. Today, we are talking about chapter 4. Hari ini kita akan bahas tentang chapter 4 atau bab 4. Look the title. Perhatikan judulnya. This is my world. Apakah ada anakku yang tahu apa artinya this is my world? Okay, this is my world is ini adalah dunia saya. Jika mendengar kalimat ini adalah dunia saya. Kira-kira yang terlintas di pikiran anak itu apa? Oke, bisa apa yang kalian punyai, apa yang kalian lihat, kemudian apa yang kalian dengar. Jadi di chapter 4 ini kita akan belajar tentang the things, animals, and public place around us. Jadi di chapter 4 ini kita akan bahas beberapa hal, benda, binatang, dan tempat-tempat umum di sekitar kita.
Di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang number and about something like a clock, and then purpose of today, tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Memahami struktur teks dan tindakan memulai dan menanggapi. Kemudian yang kedua, menyebutkan jumlah benda yang ada di dalam ruangan kelas. Kemudian menyebutkan jumlah benda yang ada di dalam tas. Dan menyebutkan benda-benda yang ada di dalam bagian-bagian rumah. Kemudian menggambar dan menceritakan benda berdasarkan benda yang ditemui di taman. Jadi pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang angka, bisa membantu kalian untuk di chapter 4 ini untuk menyebutkan atau menjelaskan jumlah benda. Oke, next. Kemudian dalam KD 41 ini, this is my world, biasanya kalau menjelaskan tentang dunia kita atau mau menyebutkan sesuatu, ada beberapa kosakata atau vocabulary yang biasanya kita gunakan. For example, there is. There is adalah menunjuk benda yang tunggal yang agak jauh dari kita. There is. For example, there is a book. Di sana ada buku. Kemudian, there are. There ini digunakan jika menunjuk benda yang posisinya jauh dari kita, kemudian jumlahnya lebih dari 1. Atau biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris plural. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut jamak. Kemudian, this is. Ini menunjukkan benda yang berada di dekat kalian. For example, this is a pen. Ini pulpen. Kemudian, that is. Menunjuk benda yang agak jauh dari kita. Kemudian, these are. Menunjukkan bahwa ini benda. Menunjukkan benda ini, tapi dia jumlahnya lebih dari 1. Kemudian, those are. Menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 tapi posisinya jauh. Kemudian, only. Menyebutkan benda yang menyatakan hanya. Only one. Hanya 1. Kemudian, some. Berarti menyebutkan benda yang beberapa. Kemudian, biasanya kita pada saat menjelaskan sesuatu kita mempunyai, kita menggunakan we have. Kami mempunyai. We have a class. Kami mempunyai kelas. Kemudian I have. Jika menyebutkan kepunyaan, saya mempunyai. I have a bag. Saya mempunyai tas. Kemudian setelah menjelaskan atau memberitahu seseorang apa yang kita punyai atau apa yang kita lihat, biasanya muncul pertanyaan berikutnya, what about you? Bagaimana denganmu? I have one pen. What about you? Saya mempunyai 1 pulpen. Bagaimana denganmu? Okay, next. Oke, perhatikan look the picture. Di gambar ini ada 4 gambar. Jadi, look for the first picture. Lihat gambar yang pertama. This is a book. Posisi tangan dan bukunya berdekatan, berarti dia menunjukkan bendanya dekat. Ini. Kemudian, these are books. Jadi, dia menunjukkan benda yang lebih dari 1 dan jaraknya dekat. Kemudian, perhatikan tubinya. Dia menggunakan tubi A karena bukunya lebih dari 1. Kemudian, books. Perhatikan books ditambahi F karena bendanya lebih dari 1. Kemudian, that is book. Jadi, tangan dan bukunya agak jauhan. Artinya itu buku. Kita menunjuk bahwa itu buku. Kemudian, those are books. Sama, perhatikan posisi bukunya yang lebih dari 1 itu ada
Oke. Biasanya untuk mendapatkan atau memberi informasi, biasanya kita menggunakan we have question. Apa itu we have question? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu telah menjelaskan bahwa we have question itu 5W 1H. Ada what, where, when, why, and who, kemudian how. Jadi kalau untuk mendapatkan atau memberi informasi tentang benda about things, biasanya pertanyaan atau question mark, tanda tanya atau kata tanya yang sering question word atau kata tanya yang sering kita gunakan itu biasanya muncul how many tables are in the classroom. Artinya berapa banyak meja di dalam kelas. Kemudian how many books are there in the picture. Ada berapa banyak buku di dalam itu. Kemudian how many pens do you have. Berapa banyak pulpen yang kamu punya. How many chairs do we have in our class? Jadi ada berapa banyak kursi di dalam kelas kita. Kemudian ada kata tanya where. Where are the chairs? Di mana kursi-kursi itu? Jadi kalau biasanya how many, jadi itu biasanya membutuhkan jawaban kita sebutkan jumlah. Kemudian where itu kita memberi jawaban posisi benda itu. Kemudian what are the color? What is the color? Jadi apa biasanya kita juga menanyakan warnanya. Jadi pada saat pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang nama-nama warna. Kemudian bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Giving information, memberi informasi. Kemudian Ibu telah menjelaskan tadi bagaimana memberi keterangan atau jawaban posisi benda itu. Jadi perhatikan, there are 4 tables in the classroom. Jadi dia menyebutkan di sana ada 4 meja di kelas. There is only one book. Oke, perhatikan dia menggunakan there is, kemudian ada kata only. Jadi there is only one book. Di sana hanya ada 1 buku. Kemudian pertanyaan how many pens do you have? I have 2 pens in my bag. Saya mempunyai 2 pulpen di tas saya. Kemudian we have 18 chairs in our classroom. Kami mempunyai 18 itu berapa nah? Oke, 18 itu 18. Jadi kami mempunyai 18 kursi di dalam kelas. Kemudian the chairs are behind the tables. Kursi itu berada di belakang meja. Kemudian menjelaskan warna. They are black. It is black. Jadi pada saat penyebutan warna, kalian tidak perlu menyebutkan bahwa there are black color. It is black color. Tapi cukup menyebutkan they are black atau it is black. Karena menyebutkan nama warna hitam itu sudah menyebutkan warna. Jadi pada saat menyebut black tidak usah disebutkan kata color. Oke, any question? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Ibu lanjut about things in the classroom. Jadi benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke, look to the picture. Perhatikan benda-benda yang ada di dalam gambar itu. Ada a cloud, a globe, a cover, lemari, jam, kemudian ada picture, ada gambarnya, a board, papan tulis, kemudian a book, kemudian ada a window, a wall, building, a floor, lantai, a chair, kursi. Kemudian perhatikan ada satu benda tetapi mempunyai 2 nama. Ada a desk and a table. Jadi penggunaan kata desk and table itu biasanya
berada dalam kalimat yang berbeda. Contohnya, des itu digunakan kalau menyebutkan meja yang biasanya kita gunakan untuk belajar atau berada di kantor. Kemudian, a table itu biasanya digunakan untuk umpama meja makan. Kemudian, semua benda diawali dengan artikel and an. Ada artikel an and a. Kemudian, adakah anak-anakku yang tahu kenapa ada benda yang diikuti oleh artikel a dan artikel an? Oke, diingatkan. Jika artikel a digunakan jika dia diikuti benda yang diawali oleh huruf konsonan. Huruf konsonan itu yang mana saja? Selain A, E, O. Kemudian, artikel an biasanya digunakan jika diikuti benda yang diawali oleh huruf vokal. Huruf vokal tadi yang mana? A, I, U, N, O. An air conditioner, sebuah AC. Okay, next. Jadi, di tabel sebelumnya, asking information and giving information, ada yang menyebutkan where is, di mana. Jadi biasanya kalau ada kata tanya yang menggunakan where is, berarti dia membutuhkan jawaban posisi atau letak benda atau orang yang bahan pertanyaan. Go to the picture. Jadi ada gambar box and write it. Ada gambar kotak dan tulis behind the box. Behind the box itu maksudnya dia berada di belakang kotak. Kemudian in front of the box, berarti dia berada di depan. Kemudian in the box, jadi cuma kupingnya yang kelihatan dia lagi, karena dia berada di dalam box. Kemudian by the box, dia berada di samping box. Kemudian perhatikan over the box, di atas kotak. Kemudian ada di bawah meja, under the table. Kemudian ada kotak biru dan kotak merah. Kemudian prediknya ada di tengah-tengah. Kita menggunakan between karena dia berada di antara. Between the blue box and the red box, di antara kotak biru dan kotak merah. Kemudian on the table. On the table dia berada di meja. Perhatikan, dia berada di atas meja. Kemudian apa bedanya over and on? Kalau over the box, posisi tempat bendanya dan posisi bendanya itu ada jarak. Kemudian kalau on, posisi tempat bendanya dan bendanya bersentuhan. Jadi kita menggunakan kata on the box. Oke, next. Untuk pertemuan hari ini, untuk tugasnya, Ibu beri tugas pertama, exercise 1, asking information about name of things and their number. Memberi informasi tentang nama-nama benda dan jumlahnya. Benda yang ada di dalam kelas dan di dalam tas. Jadi, saya harap anak-anakku menyebutkan semua benda-benda yang ada dalam kelas dan yang biasanya ada di dalam tas kalian and English. Kemudian sebutkan jumlahnya. Okay, I think enough. Saya pikir cukup untuk hari ini. Dan saya harap apa yang saya sampaikan anak-anak dapat pahami. Dan give up, jangan menyerah dan jangan pada semangat. Stay at home, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.